ajar. Makhluk apa yang aku bawa ini? Tenaganya kuat sekali. Hingga aku seperti melekat dengan makhluk ini. Langkah kakiku sepertinya sudah diatur olehnya. Tidak. Aku tidak boleh diperalat makhluk ini. Aku harus melepaskan diri. Harus. Kenapa bisa begini? Seumur-umur, baru kali ini aku merasakan seperti ini. Aku harus mengikuti makhluk itu. Mau apa dia sebenarnya? Sudah sana, aku tunggu di sini. Gelap, Kang. Kan bawa obor. Gelap, ah. Bilang saja takut, gelap jadi alasan. Ayo sana. Kang Siman? Kang Siman? Kurang ajar. Rupanya aku berhadapan dengan makhluk setan. Hei! Celaka. Kembali. Makhluk apa ini? Bagaimana keadaan cucuku itu sekarang? Mudah-mudahan dia selamat. Sebab kalau dia celaka, habislah semua harapanku. Tidak ada lagi yang bakal mewarisi kekuasaanku menjadi penguasa di dunia ini. Kita berharap saja agar sel kankernya tidak Ajian Margopatiku saja tidak mempan. Oh, aku harus mencarinya sampai ketemu. Karena dia sangat berbahaya bagi orang banyak. Hampir sudah kita musnahkan. Maka hal penting lain yang harus segera kita lakukan adalah memburu Grandong. Makhluk setan itu sekarang masih dalam tingkat lemah. Kita harus memburunya. Jangan sampai si Grandong jatuh ke tangan orang jahat. Sehingga kita akan makin sulit menangkapnya. Apakah tempat persembunyian Grandong sudah diketahui? Dan di mana sekarang dia berada? Bagaimana Kisanak? Bisa dijawab? Menurut pandangan batin saya, si Grandong sekarang sedang liar kemana-mana. Korban terus berjatuhan. Dia harus ditangkap dengan segera.
Sebelum dia menjadi perusak yang malang melintang dengan kesaktian yang luar biasa. Bisa ditunjukkan tempatnya secara pasti? Tidak. Dia selalu berpindah-pindah tempat. Si Grandong sangat waspada. Ia akan selalu kabur kalau merasa ada bahaya yang mengancamnya. Bagaimana saran Kisanak? Apa yang sebaiknya harus kita lakukan? Pusatkan perhatian untuk membunuh Mak Lampir terlebih dahulu. Untuk si Grandong, biar saya pusatkan perhatian kepadanya. Supaya saya bisa mengawasi perjalanannya dari jauh. Sehingga sewaktu-waktu kita memburunya, kita sudah mengetahui tempatnya. Sebentar lagi yang menolong aku akan datang. Bos! Berisik! Sudah belok tak tahu diri. Kau tahu, aku sedang senang. Sebentar lagi aku akan bebas. Ya, sebentar lagi masuk akhirat. Jin yang membantu lawanku kemarin. Di sini ada pesta agung. Hadirlah. 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 Mau kemana? Mau kemana? Sebentar. Iya, ya. Silahkan, kalau mau pergi. Tapi jangan lama-lama. Di sini kosong. Cerewet. Jin datanglah. Hadirlah. Hadirlah. Waduh, sembarang kok jadi galak. Mentang-mentang jin. Keluar gak lewat pintu. Sombong. Kamu juga. Nah, rezeki nomplok. Mau kemana? Maaf, keliru. Hah? Buat siapa? Pak Supa. Ya aku ini. Supasir. Biasa dipanggil Basir. Sini. Loh, kok bengong? Cepat keluar. Iya, Juragan. Jual kedondong sambil nyambut kacang. Modal bok. Yang penting perut kenyang. Loh. Kok seperti berputar-putar? Jangan-jangan ada gempa. Jangan-jangan penyakit lamaku kambuh. Loh. Masih gergit. Nah, itu. Ini untuk keberhasilan kerjamu. Makasih Juragan. Bagaimana dengan nasib keponakanku? Saya sangat mengharapkan bantuan Andika untuk menemukan Rindi Antika. Andika diberi kelebihan oleh Allah, sehingga waskita. Barangkali bisa menunjukkan nasib Rindi Antika. Saudaraku Panglima Kumbang bisa menjawabnya, Kiai. Silakan, Panglima. Rindi Antika dalam keadaan sehat walafiat. Dia sedang berkelana karena ada yang dicarinya. Mencari apa? Pemuda yang dicintainya. Datuk tidak usah khawatir pada Rindi Antika. Dia bisa menjaga diri. Ada apa di sana? Apakah Andika tidak merasakan sesuatu? Masya Allah, kita kecolongan. Ada apa? Mak Lampir Kenapa Mak Lampir? masuk dalam kabut Tricakra Biwa. Celaka. Kemana Kalagonda? Bukankah yang kusuruh jaga dia dan Basir? Apa yang harus kita lakukan di sana? Mengejar Mak Lampir. Mereka sudah kabur, Guru.
Andika tahu bentuk kerajaan apa ini? Tricakra Byuha. Betul. Kalau begitu kita akan menghadapi musuh yang sakti dan licik, Guru. Dia juga telah memperalat anak buah Andika. Anak buahku? Siapa? Aku tidak mempunyai anak buah. Kalagondang. Innalillahi. Tunggu, mau kemana? Mencari Kalagondang. Percuma, dia sudah jauh. Jauh? Kemana? Ke alam Marakayangan. Alam Kasat Mata di negeri Dedemit. Kalagondang kabur bersama mereka, Guru. Betul, Kisanak? Betul, Kiai. Mereka bertiga. Siapa mereka itu? Kita semua tidak ada yang kenal. Pemilik penginapan ini pasti mengenalnya. Sebentar, aku panggil dia kemari. Siapa kalian? Apa tujuan kalian menolongku? Kami tiga sangga bersaudara. Aku pernah mengajarkan Aji Tricakra Byuha kepada seorang murid yang bernama Sangga Bendana. Apa kalian ada hubungan dengan dia? Kita telah menemukan yang kita cari. Betul, Kakang. Pasti nenek ini bernama Malampir. Ya, pasti. Nenek ini mengenal orang tua kita dan mengaku telah mengajarkan Tricakra Byuha. Kami bertiga, murid Kisangga Bendana, murid Guru Mak Lampir. Kalian bertiga berarti cucuku. Aku puji keberanian kalian membawa kerangkeng sakti dari kekuasaan mereka. Siapakah sebenarnya mereka itu, Guru? Mereka orang-orang sakti mandraguna dari aliran putih. Kekuatan mereka selalu dibantu kekuatan langit. Kiai Ageng Jembar Jemantoro, Kiai Jabat, Kiai Basari, dan Nyi Bidara. Begitu pula dengan para Sembara, Farida, Santalima, Datuk Larang Tapa, Datuk Jampak, dan juga Panglima Kumbang. Kadang-kadang mereka menamakan dirinya si Cakar Dewa Pencabut Nyawa. Mungkin itu cara mereka menakut-nakuti orang banyak. Siapa mereka sebenarnya? Mereka Kisangga Paleng, Kisangga Badung, dan Kisangga Bududak. Nama-nama itu seperti jenis ilmu ular. Benar. Mereka memang penganut ilmu ular. Ilmu yang diterima ayahmu dari muridku Nyai Blorong. Apakah diturunkan juga kepada kalian? Benar, Guru. Kalau begitu, aku ketemu dengan pengikutku yang pilih tanding. Silahkan keluar, Guru. Kemudian, mari kita serang bersama-sama. Mereka harus diberi hukuman seberat-beratnya. Karena telah berani memasukkan Guru ke dalam kerangkeng seperti ini. Kerangkeng ini terlindungi kekuatan dari langit. Aku tidak sanggup menggempurnya. Tapi ini seperti kayu biasa. Apa istimewanya? Cobalah kesaktianmu kalau kalian bisa. Tapi awas. Kekuatanmu akan berbalik menyerang dirimu sendiri kalau kalian tidak waspada. Baik, Guru. Aku akan coba. Tidak lecet sama sekali. Dengan apa menghancurkannya, Guru? Dengan kekuatan dewa? Dewa manapun tidak akan ada yang bisa menghancurkan kerangkeng ini. Kecuali kalau ada yang bisa mendatangkan kekuatan langit ke sini. Rasakan kau Kalagondang. Sangga Paleng. Kalian luar biasa. Lawan yang aku tidak pernah sanggup menangkapnya. Dengan mudah kalian bisa tundukkan. Bawa dia kemari. Sekarang kelihatan Kalagondang. Kelemahanmu ada di tanganku. Terima kasih atas semua penjelasan Kisena. Kalau begitu saya permisi dulu, Kiai. Panglima Kumbang, Datuk Larang Tapa, Datuk Jampak, silakan menampakkan diri. Kami butuh Andika. Apakah ada tugas buat kami, Kiai? Panglima,
Apakah Panglima mengetahui Basir tidak sadarkan diri waktu itu? Tidur mendengkur begitu rupa. Basir memakan makanan yang sudah dicampur dengan ramuan penidur. Jika tidak cepat ditangani, bisa menjadikan orang hilang pikiran. Ramuan itu cukup berbahaya. Bisa merusak kesehatan otak. Pasti dapat bantuan dari orang dalam. Betul, Kiai. Dari pegawai penginapan ini sendiri. Tahu orangnya? Dia harus mendapat hukuman. Dia sudah kami hukum, Kiai. Dengarkan suaranya di luar. Anjing siapa itu? Anjing jin merah, Kiai. Anjing jin merah. Bisa berbahaya kalau sampai memasuki tubuhnya. Tolong dijaga, Datuk. Jangan sampai pegawai itu jadi mendadak dan telanjang di depan orang banyak. Baik. Aneh, dia ketakutan, seperti ada yang mengejarnya. Iya, jangan-jangan dia sudah... Di, ada apa, Di? Anjing, kamu lihat anjing? Tidak, benar-benar si Kudi sudah... Izinkan aku menolong Kalagondang, Kiai. Aku ikut. Aku mau pergi mencari keponakanku. Aku ikut pangeran. Aku harus dapat membunuh Mak Lampir, sebab dialah putriku mati. Wah, persatuan dan kesatuan kita mulai goyah. Bagaimana menurut Kiai? Tidak. Hal ini sekali-kali tidak boleh terjadi. Kita harus lebih dulu mementingkan kepentingan umum daripada mementingkan kepentingan pribadi. Benar. Harus cepat ditertibkan, Kiai. Sabar. Marilah kita berpikir jernih. Kita harus lebih memusatkan perburuan pada Grandong daripada yang lain. Tapi bagaimana dengan nasib keponakanku? Rindi Antika pun perlu pertolongan. Rindi Antika tidak dalam keadaan bahaya. Tapi umat yang akan dirusak si Grandong, itu yang harus ditolong. Harus diselamatkan. Bagaimana menurut Andika? Menurut pendapatku, sebaiknya kita dipecah menjadi dua kembali. Rombongan pertama memburu si Grandong, yang dipimpin Kiai Jabat. Dengan para pesertanya, Kiai Basari, Nyai Bidara, Farida, Datuk Larang Tapa, dan Datuk Campak. Sedangkan petunjuknya kita tanyakan kepada saudaraku, Panglima Kumbang. Rombongan kedua dipimpin oleh Kiai Ageng Jembar Jemantoro. Benar. Sasarannya Ki Sanggapaleng bersaudara, yang membawa Mak Lampir dan Kalagondang. Pesertanya, Sembara. Aku ikut Sembara. Datuk Jampak dan Panglima Kumbang ikut aku. Datuk Larang Tapa dan Santalima ikut Kiai Ageng.